Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita dan mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk hari ini bahwa kami merasakan atas berkat Tuhan yang nyata lewat napas kehidupan yang boleh kami nikmati pada saat ini. Bapa kami di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kiranya firman Tuhanlah yang menyapa kami, agar itu boleh menjadi penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Kau berfirman dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita adalah penguatan dalam pencobaan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi sebuah pencobaan, dalam artian permasalahan, pergumulan, persoalan, dan lain sebagainya, ketika kita menghadapi titik ini, tentu dalam pikiran kita akan merasakan putus asa, merasakan tidak sanggup, bahkan berakibat kita menyalahkan orang lain, bahkan juga kita menyalahkan Tuhan. Kenapa seperti ini? Kenapa menghadapi pergumulan yang seperti ini, yang mungkin saja bisa menghancurkan kehidupan kita, baik masalah keluarga, baik dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan yang kita hadapi. Nah, tentu dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tetap senantiasa ingat akan firman Tuhan. Terkhusus pada hari ini, firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13 ini merupakan ayat yang salah satu ayat yang terkenal dari firman Tuhan yang kita baca. Bahkan seorang petinju, Evander Holyfield, memakai ayat ini pada atribut pakaiannya dan membuat ayat ini semakin terkenal karena berisikan sebuah penguatan dalam menghadapi sebuah persoalan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ayat ini merupakan sebuah penguatan yang disampaikan oleh seorang Paulus. Tentu Paulus dalam masa penginjilannya, masa memberitakan firman Tuhan, masa dalam menyampaikan kabar keselamatan, banyak sekali persoalan, pergumulan yang dia hadapi, penganiayaan yang dia hadapi. Tentunya semua dia jalani. Dan dia menegaskan bahwa apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan, semua itu berdasarkan atas penguatan dari Tuhan yang ditegaskan pada ayat yang ke-13 ini, di mana dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat bagian ayat ini sungguh luar biasa. Dikatakan segala perkara, artinya segala masalah, persoalan, baik yang kecil ataupun yang besar, yang dihadapi oleh seorang Paulus, dapat kutanggung. Artinya baik masalah yang kecil tadi dan yang besar tadi, itu dia tanggung, dia hadapi di dalam Dia. Artinya segala masalah yang besar yang kecil yang ditanggung oleh Paulus itu bersama dengan Dia, yang menyatakan bersama dengan Tuhan Yesus, yang kemudian dia katakan memberikan kekuatan kepadaku. Ini sungguh luar biasa. Paulus mengakui bahwa dirinya mempunyai kelemahan, memiliki keterbatasan. Namun dalam keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh Paulus dalam menghadapi sebuah persoalan, itu dia tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Sebuah
penyerahan yang total kepada Tuhan ketika seorang Paulus menghadapi banyak sekali persoalan. Artinya kekuatannya bukan kekuatan dari diri sendiri dari seorang Paulus, tapi berasal dari Tuhan oleh karena sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua manusia menghadapi sebuah persoalan, menghadapi pencobaan. Namun banyak cara yang sering kita lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Mungkin kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, bahkan berakibat sesuatu yang buruk. Kalau kita mengandalkan hanya dengan pikiran dan logika kita sendiri, bisa saja sesuatu yang kita hadapi itu akan membuat kita stres, jatuh sakit, stroke, dan lanjut selainnya. Dan itu membuat hidup kita semakin berantakan. Tentu firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua bahwa segala perkara yang kita hadapi, segala persoalan yang kita hadapi, mari bersama-sama kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentu respon kita akan firman Tuhan ini bisa kita dapatkan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita manusia memiliki keterbatasan. Baik uang, baik tenaga, baik pikiran, kita memiliki keterbatasan dari ini semua. Namun yang perlu kita sikapi adalah, yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan tidak memiliki keterbatasan, tidak memiliki batasan soal harta, tidak memiliki soal kekuatan, tidak memiliki batas soal pola pikir. Artinya Tuhan akan senantiasa menolong kita melebihi dari apa yang kita miliki. Nah, kemudian juga kita harus pahami bahwa hidup kita itu harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan merasa diri kita hebat dengan titel yang panjang di belakang, dengan segala pengalaman yang luar biasa yang kita miliki, tapi semuanya perlu kita serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik di balik kisah lagu Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Tentu lagu ini ditulis syairnya oleh seorang Johnson Ottman Jr. dan kemudian digabungkan dengan sebuah melodi yang diciptakan oleh Edwin Otelexia, di mana di balik kisah ini mengatakan bahwa seorang Johnson Ottman Jr. itu menghadapi banyak sekali kegagalan, banyak sekali persoalan yang dihadapi ketika menggapai segala impiannya. Namun dalam segala kegagalan yang dia hadapi, dia nyatakan kepada Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan. Dan banyak sekali penguatan, berkat-berkat yang dihadapi oleh seorang Johnson Ottman Jr. Artinya, mari melalui firman Tuhan ini dan juga mulai belajar dari Kidung Jemaat nomor 439, kita boleh belajar dari firman Tuhan dan lagu ini, bahwa dalam setiap persoalan yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tentu akan ada penguatan, akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya itu menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami, bahwa dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan ini, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, bahkan juga memberkati kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa menyerahkan diri dengan Tuhan, bahwa Engkaulah yang ampunya kehidupan kami manusia. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang juga menurut yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.